Buka yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Alicia Zabet Tibera Siregar dan Fikri Gojaksono. Kemudian ada Hamba Akhlak Mulia. Berikutnya ada Khalifah Amalia, Fidel Adela, dan Cherly Diah, Ayuni Kunti, dan yang terakhir ada Natalia Priscilia Rahelita Bintoro. Kami di sini akan menjelaskan tentang reformasi pelayanan perpajakan masyarakat. Next. Nah, yang pertama ini kita menjelaskan tentang pajak. Apa itu pajak? Pajak adalah sumbangan wajib yang dibayar oleh kepada negara sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, tanpa ada batas jasa secara langsung yang diterima oleh wajib pajak. Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber pemasukan bagi pemerintah dan pembangunan suatu negara yang merupakan sumber pendapatan negara. Penerimaan perpajakan masih menjadi tulang punggung pendapatan negara dalam APBN tahun 2017 dengan jumlah penerimaan yang mencapai 85,6% dari total pendapatan negara. Selanjutnya itu ada pelayanan perpajakan masyarakat. Dari pelayanan publik merupakan suatu kegiatan pemenuhan keinginan serta kebutuhan masyarakat oleh penyelenggaraan negara. Pada hakikatnya, negara didirikan oleh publik masyarakat yang tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada dasar hakikatnya, negara dalam hal ini pemerintah, birokrat harus bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan dalam hal ini bukanlah kebutuhan secara individual, akan tetapi berbagai kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat. Misalnya kebutuhan akan kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Selanjutnya ada 5 kualitas pelayanan pajak. Yang pertama ada reliability atau keandalan, yaitu kemampuan untuk memberikan jasa secara akurat sesuai dengan yang dijanjikan. Yang kedua ada assurance atau jaminan, yaitu kemampuan karyawan untuk melayani dengan ramah dan sopan. Yang ketiga ada empati atau empati, yang berarti itu perhatian yang diberikan secara individual kepada para konsumen. Yang keempat ada tangible atau penampilan fisik, yang dimana penampilan fasilitas fisik, peralatan, personal, dan alat komunikasi. Dan yang terakhir ada responsiveness atau daya tanggap, yaitu keinginan untuk membantu para konsumen dan memberikan pelayanan dengan tanggap. Selanjutnya ada 4 bagian administrasi LTO. Yang pertama ada KPP Wajib Pajak Besar 1, yang berfungsi mengadministrasikan wajib pajak besar dari sektor pertambangan dan jasa penunjang pertambangan, perbankan, dan jasa keuangan. Yang kedua ada KPP Wajib Pajak Besar 2, berfungsi mengadministrasikan wajib pajak besar dari sektor industri, perdagangan, dan jasa. Yang ketiga yaitu KPP Wajib Pajak Besar 3, berfungsi mengadministrasikan wajib pajak yang merupakan perusahaan negara atau BUMN, sektor industri dan perdagangan. Yang keempat, KPP Wajib Pajak Besar 4, berfungsi mengadministrasikan wajib pajak dari perusahaan negara atau BUMN, sektor jasa, dan wajib pajak besar orang pribadi. Ya, selanjutnya di sini ada konsep modernisasi perpajakan dilakukan pada dasarnya meliputi restrukturisasi organisasi, penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi, serta penyempurnaan manajemen sumber daya manusia. Konsep modernisasi perpajakan ini diharapkan akan mendapat hasil terjadinya paradigma pola pikir dan nilai organisasi yang tercermin pada perilaku setiap pegawai. Terciptanya proses bisnis dari setiap jenis pekerjaan yang lebih efisien dan mampu menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar. Tujuan modernisasi perpajakan adalah tercapainya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, tercapainya tingkat kepercayaan terdapat administrasi perpajakan, dan tercapainya produktivitas pegawai pajak. Next. Next.
Selanjutnya di sini ada 3 bentuk utama dari perubahan modernisasi sistem administrasi perpajakan yang telah dilakukan oleh pihak pemerintah. Yang pertama itu ada registration pajak yang merupakan sistem pendaftaran maupun perubahan data wajib pajak atau pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusahaan kena pajak lewat fasilitas sistem online yang berhubung langsung dengan Direktorat Jenderal Pajak. Sistem layanan e-registration yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan pendaftaran wajib pajak baru untuk mendapatkan nomor pajak wajib pajak atau NPWP. Yang kedua itu ada e-filing pajak, yang merupakan suatu cara atau proses penyampaian SPT elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui koneksi jaringan internet pada website Direktorat Jenderal Pajak yang beralamat di www.pajak.go.id atau perusahaan penyedia jasa aplikasi atau application service provider atau ASP seperti online pajak yang menyediakan lapor pajak online secara gratis. Yang ketiga itu ada e-billing pajak yang merupakan metode pembayaran pajak secara elektronik melalui billing system dengan menggunakan kode billing. Billing system merupakan sistem yang menerbitkan kode billing untuk membayar atau menyetoran penerimaan negara secara elektronik. Selanjutnya ada konsep modernisasi perpajakan, meliputi 3 hal. Yang pertama itu restrukturisasi organisasi, yang kedua penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi, yang ketiga penyempurnaan manajemen sumber daya manusia. Dalam hal restrukturisasi organisasi, konsepnya adalah debirokratisasi. Struktur organisasi berbasis fungsi terkait dengan perpajakan. Dilakukan pemisahan antara fungsi pemeriksaan dengan fungsi keberatan, adanya segmentasi wajib pajak yang dikelola kantor pelayanan pajak, adanya internal audit dan change program unit, efisiensi dan customer orient. Dalam hal penyempurnaan proses bisnis, konsepnya adalah berbasis teknologi komunikasi dan informasi, efisiensi dan customer orient, sederhana dan mudah dimengerti, adanya built-in control. Sedangkan untuk penyempurnaan manajemen sumber daya manusia, konsepnya adalah berbasis kompetensi, optimalisasi teknologi komunikasi dan informasi, customer driven, dan continuous improvement. Selanjutnya adalah tujuan modernisasi perpajakan. Yang pertama, tercapainya tingkat kepatuhan pajak, tax compliance yang tinggi. Yang kedua, tercapainya target kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi. Yang ketiga, tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.